sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Erlina Zaluhun. Saya adalah guru agama SMP swasta Santa Teresia Lahewa. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Kateketi Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253094996. Pada kesempatan hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, akan menjalani ujian kinerja secara luring di SMP swasta Santa Teresia Lahewa dengan materi Yesus memanggil murid-muridnya dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Syukur kalau kita dalam keadaan sehat. Tepuk tangan untuk kita semua. Menyerahkan jiwa dan raga kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bernyanyi dan berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, silakan Selina. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya. 3, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengan salib. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami puji Bapa, kini sepanjang segala masa. Amin. Yang nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Selina yang sudah membawa dalam doa. Dan sekarang sebagai warga negara yang baik, sekarang kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Ibu guru minta kita semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk semuanya. Sekarang siapa yang tidak hadir hari ini? Mereka sakit? Ada keluarganya? Siapa satu lagi? Thomas. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang panggilan murid-murid Yesus. Dan sebelumnya, Ibu Guru mau tanya kepada kita. Siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Oke, silakan Fransik. Baik, materi yang kita pelajari minggu lalu itu berjudul tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mukjizat. Nah, dari hasil pemahaman saya dalam materi ini, mukjizat itu merupakan suatu hal yang sangat mustahil untuk terjadi namun benar-benar terjadi di dunia ini. Nah, dalam hal ini Yesus melakukan hal tersebut. Nah, contoh-contoh mukjizat yang pernah Yesus lakukan di dunia ini antara lain, contohnya yang pertama, Yesus pernah menyembuhkan orang kusta, Yesus menyembuhkan orang buta. Dia sendirilah Mesias yang dinantikan itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Oke, oleh tepuk tangan teman-teman. Baik, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Yesus mewartakan kerajaan ini. Ambil murid-muridnya lagi untuk membantu dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, materi kita hari ini adalah panggilan murid-murid Yesus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita sebagai peserta didik mampu memahami makna panggilan. Buka halaman 59.
akan terus menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Dan aku mengakhiri percakapan dengan Pastor Frans tersebut. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan kisah bagaimana panggilan Pastor Frans untuk menjadi seorang imam. Nah, sekarang bagaimana kisah Pastor Frans terpanggil menjadi seorang imam? Adakah yang mau memberikan? Silakan. Kisah Pastor Frans, awalnya Pastor Frans tidak berminat atau mencapai cita-cita menjadi pastor atau imam. Melewati masa pembinaan, Pastor Frans akhirnya ditasbihkan menjadi seorang imam. Oke, terima kasih untuk teman kita si tangan. Selanjutnya, apakah ada tantangan yang dialami oleh Pastor Frans dalam panggilannya? Apakah ada tantangannya? Silakan. Jadi teman-teman, Pastor Frans garis keturunan keluarga. Jadi itulah tantangan yang dihadapkan atau didapatkan oleh Pastor Frans dalam panggilan. Oke, terima kasih untuk teman kita lain. Jadi teman-teman, ada pula cara Pastor Frans mengatasi godaan dan kesulitan yang dia hadapi, yaitu dengan keteguhan hatinya serta Lihat bagaimana murid-murid Yesus dipanggil. Bagaimana kisah mereka, dari mana mereka akan kita saksikan. Coba kamu lihat atau buka teks kitab suci Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Kemudian Matius bab 16 ayat 24 sampai 26. Dan Lukas 5 27 ayat 32. Juga Lukas 9 ayat 57 sampai 26. Nanti bisa kita akan baca. Nah, coba kita melihat atau menyaksikan bagaimana murid-murid Yesus ini dipanggil. And after this, he saw a publican named Matthew Levi sitting at the toll gate for the receipt of the customs. Orang berdosa menjadi murid Yesus. Oke. Pertanyaan kedua, apa saja reaksi dan tanggapan para murid ketika dipanggil Yesus? Reaksi dan tanggapan murid beragam-ragam atau berbeda-beda. Contohnya reaksi Yakobus dan Yohanes. Mereka segera meninggalkan perahu lalu mengikuti Yesus. Reaksi kedua yaitu reaksi Simon Petrus ayat 41 hingga 47. Rumuskanlah 4 ciri atau cara hidup yang khas dari jemaat pendeta. Menurut rumusan kelompok kami di sini kami telah merumuskannya. Yang pertama yaitu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Yang kedua, mereka selalu menjual harta miliknya dan membagi. Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot. Baik, terima kasih untuk kelompok keempat. Kelompok 5. Baik, tadi kita sudah mendengarkan jawaban atau kisah dalam kitab suci bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, dalam kisah panggilan murid-murid Yesus, Yesus itu mengambil inisiatif pertama untuk memanggil murid-muridnya, atau Yesus sendiri yang mengawali untuk memanggil murid-muridnya. Untuk apa itu? Untuk membantunya dalam mewartakan kerajaan Allah.
Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, ada berbagai tanggapan yang terjadi. Yang pertama, ada yang ketika Yesus memanggil dengan spontan, tidak ada keraguan, lalu harus bergantung pada Yesus. Patuh apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kemudian mengenali Yesus dengan sungguh-sungguh. Di materi pertama kita sudah belajar siapakah Yesus itu. Yaitu 100% Allah dan juga 100% sebagai manusia. Dan kita sudah melihat ke Allah hanya dengan melakukan berbagai mukjizat. Mulai dari kelahirannya. Kemudian juga sampai sekarang kita ini adalah bagian dari murid-murid Yesus. Sampai sekarang panggilan menjadi murid Yesus itu masih ada. Tidak harus menjadi imam, tidak. Tapi melalui profesi-profesi yang lain. Bahkan sebagai pelajar juga bertanggung jawab menjadi seorang murid Yesus. Contohnya apa? Berbuat baik kepada, mengajak teman ke hal yang baik. Kemudian kita mengetahui ada 12 murid Yesus. Yang pertama siapa? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, 4 Yohanes, 5 Filipus, 6 Thomas, 7 Yakobus, Matius, berikutnya Thaddeus, Simon Petrus, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Oke, ada yang kita sudah mengetahui siapa saja murid-murid Yesus. Kita juga sudah mengetahui apa saja syarat menjadi seorang murid Yesus dan apa tugas-tugas mereka. Nah, dari materi kita hari ini, adakah yang tidak dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kepada Serlina. Pertanyaan saya yaitu mengapa Yesus memilih murid-muridnya dari kalangan orang sederhana? Mengapa Yesus memilih Murid-muridnya dari kalangan orang sederhana. murid-muridnya dari kalangan orang Sederhana. Yesus memanggil murid-muridnya dari orang sederhana, dari kalangan sederhana. Yang pertama, orang sederhana ini mereka itu rendah hati. Karena ada yang harus dia selesaikan, apalagi kalau dia terdekat dengan harta benda duniawi, agak susah. Karena mengikuti Yesus itu penuh pengorbanan. Tadi kan menyangkal diri. Kemudian Yesus itu tidak pilih-pilih kasih, tidak pilih-pilih kasih. Dia mau menggunakan siapa saja yang bekerja dalam kerajaan Allah. Dan dia juga menunjukkan kepada dunia bahwa orang sederhana juga punya martabat yang mulia. Dia juga bisa dimengerti? Adakah pertanyaan yang lain lagi? Adakah? Kalau tidak ada, boleh ibu guru yang bertanya? Boleh? Boleh. Siapa murid pertama yang dipanggil Yesus tadi? Siapa? Tunjuk tangan. Siapa murid pertama yang? Oke. Murid pertama yang dipanggil Yesus adalah Simon Petrus. Dan satu lagi siapa yang bersama dengannya? Siapa namanya? Dan Andreas.
Sikap yang baik, yang baik. Ya. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah belajar tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Kita tahu bahwa dengan menerima sakramen sudah semuanya. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini. Jika ada nanti yang kurang-kurang boleh ditanyakan di meja. Nah, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Baik, sebelum kita akhiri, kita kembali kegiatan kita ini kita tutup kembali dengan nyanyi dan Doa. ada yang mau memimpin kita dalam doa? Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri belajar kita pada hari ini, kita kembali menyerahkan jiwa dan raga kita kepada Yesus. Saya undang teman-teman untuk berdiri. Mari kita bernyanyi ya 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 sambil bertepuk tangan. Tanda salib. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanda salib. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan duduk kembali. Baik, demikian saja ya Ahobu. Ya